Oke. Om Swastiastu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan praktek tentang peralatan dan perlengkapan kerja. Nah, sebelum praktek, silakan Tua kelas pimpin doa dulu. Baik, sebelum memulai kegiatan praktek, mari kita berdoa. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya absen dulu sebentar ya. Ada Sugiatnyane, Desta, Leonovi, Gusti Putu Kalendra, Ahmad Rifki, Sevan, Heri Astika, Widane, Ade Wahyu. Oke, ada semua. Nah, oke, ada semua ya. Nah, hari ini kita akan mulai praktek mengenai peralatan dan perlengkapan kerja tentang hand tool dan special service tool. Nah, dengan permasalahan yaitu adalah sering terjadi baut ataupun mur pada CVT. Nah, di sini kita akan praktek dengan menggunakan dua kendaraan. Ada dua bed di sini. Kendaraan metik yang kita pakai praktek adalah bagian CVT-nya. Karena sering terjadi permasalahan sering baut dol ataupun mur yang dol atau slack bahkan sampai putus. Nah, kita mencari tahu apa sih penyebabnya dengan praktek langsung bagaimana membongkar dan memasang CVT itu dengan menggunakan beberapa peralatan. Di sini ada special service tool, di sini saya sediakan ada flywheel holder, clutch center holder sampai clutch spring kompresor dan kunci torsi. Dan hand toolnya ada kunci T maupun kunci soket. Sebagai ketiga keamanan saya sediakan sarung tangan. Nah, sebelum praktek kita kembali bentuk kelompok juga ada 3-3 masing-masing kelompok. Nah, saya bagikan setiap masing-masing kelompok LKPD untuk menulis hasil pekerjaannya. Silakan. Nah, oke, sudah semua mendapatkan LKPD? Nah, tadi itu permasalahan tentang baut dan mur yang dol. Silakan kalian identifikasi pada kendaraannya langsung dengan cara praktek. Oke, bisa? Saya cek semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan masing-masing kelompok mulai praktek. Buka aja dulu baut-bautnya. Nanti kamu isi lembar LKPD-nya ya. Berapa kunci apa yang dipakai, berapa torsinya. Kelompok 2 dicatat LKPD-nya, nanti buka juga covernya semuanya ya. Setelah dibongkar baru pasang kembali. Oke, udah kendor? Ya. Ini kalau pasang flywheel holdernya, kalau ngendorin ke kiri dia sebelah kiri, kalau ngencengin flywheel holder sebelah kanan karena dia muterin ke kanan. Silakan lanjut. Pak, nanti kalau hilang baunya satu apa? Nggak hilang. Emang nggak ada? Patah atau gimana? Apa? Patah di tengah? Patah nggak apa-apa ya?
di kiri nih. Di kiri taruh di kiri. Ambil gini. Mangkoknya. Ya. Oke. Puli belakang buka itu biarin aja. Kamu mau nggak pakai batu aja? Sekarang lepas pulinya pakai kompresor springnya tuh. Di sana pasangin di apa namanya? Di ragumnya. Oke, selanjutnya proses pemasangan ya. Silakan. Ingat di terakhir di torsi. Ya. Sesuai dengan repair manual. Akan lihat torsinya di sini. Torsi.
torsi pengencangan, senda pelumasan. Nah nih, depan kan? Driven pulley. Nih. Driven bukan, drive pulley. Remote drive pulley. Yang face ini Pak Ya, ya? 59 Newton meter. Silakan, saya bawa aja. Hah? Bawa aja. Nah, untuk torsi per strip ini 5 kan tadi? Nah, berarti di atas 50 berarti. Putar aja. Ya. Oke, silakan di torsi. Oh sebelah kanan kan ngenceng ya nih. Sebelah ya sana dah. Taruh di meja Pak. Torsinya lihat berapa torsinya? 49. Oke.
Oke. Udah, boleh lah. Ini apa boleh? Ini ada nasi? Udah. Oke, itu kita tadi sudah praktek, sudah pengambilan data dan mencari permasalahan yang di awal tadi. Nah, setelah itu coba kalian dari masing-masing kelompok presentasikan hasil kerjanya, tiap perwakilan kelompok dari masing-masing kelompok silakan presentasikan bagaimana hasil dari pekerjaan kalian. Silakan, saya mulai dari kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Oke, silakan kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari praktek yang saya lakukan. Pembongkaran koper CVT, alat yang digunakan kunci T8, torsi pengencangan 80 Nm. Analis dan kesimpulan, setelah menggunakan kunci dan SST yang tidak sesuai dengan baut koper CVT tidak terjadi dol. 2. Pembongkaran driver pulley CVT, alat yang digunakan flywheel holder, torsi pengencangan 49. Analisa dan kesimpulan, tidak terjadi dol pada mur kopling. Pembongkaran kopling CVT dengan SST dan handle, alat yang digunakan cloud spring kompresor, torsi pengencangan 54. Analisa dan kesimpulan, mur kopling tidak dol menggunakan SCSC. 4. Pembongkaran driver pulley CVT, alat yang digunakan cloud center holder, torsi pengencangan 59. Analisa dan kesimpulan, tidak terjadi dol atau slack pada mur drive pulley. Kesimpulannya bahwa baut atau mur yang dol atau slack disebabkan karena tidak menggunakan prosedur yang tepat saat pembongkaran seperti menggunakan kunci yang benar dan SST yang tepat. Oke, itu tadi dari kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyimpulkan apa yang kami bongkar tadi. Langkah pembongkaran koper CVT, kunci yang digunakan kunci T8, torsi pengencangan 10 Nm. Analisa kesimpulan, setelah menggunakan kunci dan SST yang tidak sesuai dengan berbaut cover CVT tidak terjadi dol. 2. Pembongkaran dan pemasangan driver pulley CVT dengan menggunakan head tool dan SST yang tepat sesuai prosedur pada gambar. Alat yang digunakan flywheel order, torsi pengencangan 49 Nm. Analisa, tidak terjadi dol pada baut kopling. 3. Langkah pembongkaran kopling CVT dengan SST dan head tool yang tepat. Alat yang digunakan cold spring kompresor, torsi pengencangan 54. Analisa dan kesimpulan, mur kopling tidak dol menggunakan SSC. Pembongkaran drive pulley CVT dengan SST dengan head tool yang tepat. Alat yang digunakan cold center holder, torsi pengencangan 59. Analisa dan kesimpulan, tidak terjadi dol atau slack pada mur drive pulley. Kesimpulannya bahwa mur baut yang dol atau slack disebabkan karena tidak menggunakan prosedur yang tepat saat pembongkaran. Oke, itu dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, yang terakhir dari kelompok 1, silakan kelompok 1 hasil kerjanya seperti apa? Saya akan membacakan analisa dari hasil praktek tadi, yaitu dengan melakukan pembongkaran cover CVT.
Yang pertama, alat yang digunakan adalah kunci T8 dengan torsi pengencangan 10 Nm. Analisa setelah menggunakan kunci dan SST yang tepat sesuai dengan BPR, board cover CVT tidak terjadi dol. Yang kedua, pembongkaran dan pemasangan driven pulley CVT. Alat yang digunakan flywheel holder dan kunci shock 19. Torsi pengencangan 49 Nm. Analisa setelah menggunakan kunci dan SST yang tepat, mur driver pulley tidak dol. Yang ketiga yaitu adalah pelakuan pembongkaran kopling CVT. Alat yang digunakan adalah clutch spring kompresor dengan torsi pengencangan 54 Nm. Analisa mur kopling tidak terjadi dol setelah menggunakan hand tool dan SST yang tepat. Yang keempat, pembongkaran drive pulley CVT. Alat yang digunakan clutch center holder dengan torsi pengencangan 59 Nm. Dengan alat analisa tidak terjadi dol pada mur drive pulley. Sekian. Oke, itu tadi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, oke, itu tadi sudah bagus sekali hasil kerja dari kelompok kalian. Nah, karena tadi kita prakteknya sudah berakhir, kita akhiri praktek kali ini dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas pimpin. Mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, karena sudah berakhir pembelajaran kali ini, saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.